terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai belah yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Maut berserah walau takut. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kehidupan itu singkat, dan singkat pula dia akan berakhir. Kematian datang dengan cepat dan tidak pandang bulu siapapun. Kematian datang menghancurkan segalanya dan tidak menaruh belas kasihan kepada siapapun, juga kepada anak manusia. Sang Alfa Omega harus mati karena cintanya kepada kita manusia berdosa.
hanya bersabarlah. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seseorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu. Sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Itu daripadamu. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak akan binasa, hidup selama-lamanya. Tuhan, karya kasih-Mu indah bagi kami. Pengharapan tetap Engkau berikan meski di dalam duka. Kami ingin menghayati akan kehendak-Mu. Terangilah hati kami agar kami mampu menghayati kasih dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Amin. Saat Yesus meregang nyawa, hanya keberserahan yang nyata dari cerita tentang para murid. Tak bisa apa-apa, tak tahu harus merasa apa. Hari esok seperti nyaris tidak ada.
para perempuan yang ada di dekat makam sudah tak punya daya. Raga maupun rasa terbang bersama Sang Cinta. Kaum Farisi, mereka merasa diri seolah telah menang. Semua cara telah digunakan untuk mempertahankan kuasa, untuk tak tersentuh dengan kritik. Dan kini mereka bersorak gembira. Mereka pikir dia yang mati tak lagi punya kuasa. Itulah suasana di sekitar kematian Tuhan Yesus. Di antara suasana yang penuh keputusasaan, pun juga dari rasa kemenangan yang semu itu, Alkitab mencatat hadirnya seorang tokoh yang belum pernah diperkenalkan sebelumnya. Yusuf dari Arimatea. Dia muncul dengan tenang. Dia menghadap kepada Pilatus dengan tenang. Dia meminta mayat Yesus. Dan dia melakukan sesuatu yang kebanyakan orang pada saat itu menghindarinya. Membersihkan mayat Yesus. Mengenakan kain pada mayat itu. Dan juga mengubur mayat itu pada kuburan Yesus. Bukan kuburan Yesus, tetapi kuburan si Yusuf Arimatea itu sendiri. Ya, itu adalah kuburnya. Itu adalah kuburnya. Sebuah kubur yang disiapkan untuk dirinya sendiri. Sebuah kubur di Bukit Batu yang pada waktu itu pastilah berharga sangat mahal yang dia siapkan untuk dirinya sendiri. Namun kali ini diberikannya bagi Yesus. Bayangkanlah siapa Yusuf dari Arimatea ini. Renungkanlah bagaimana dia mempersiapkan kematiannya. Pastilah Yusuf punya keyakinan tertentu tentang kematian.
sedikit berbeda dengan kita. Seringkali kita gagap berhadapan dengan kematian. Jarang di antara kita yang siap. Kita takut. Dan pada akhirnya, seperti para perempuan yang ada di dekat makam Yesus, termangu melihat kematian, terpaku, berpikir apa yang akan dialami di depan. Takut pada apa yang akan terjadi setelah mati. Takut kemana kita akan pergi setelah mati. Tidak ada satupun kita yang tahu seperti apa di alam sana. Kita takut dilupakan. Pernahkah saudara-saudara membayangkan siapa yang kelak akan datang ke pemakaman kita? Ayat apa yang akan dituliskan oleh keluarga kita pada batu nisan kita? Ketika kita sudah tidak bisa ditanya lagi, apa ayat favoritmu? Bagaimana orang akan bercerita tentang kita ketika kita sudah tidak bisa lagi memilih? Ceritakanlah yang baik dariku, jangan ceritakan yang tidak baik. Tidak. Akan tiba saatnya kita tidak bisa memilih apa yang harus orang ceritakan tentang kita. Apakah orang-orang yang kita tinggalkan akan hidup dalam pengharapan yang sama dengan pengharapan ketika kita hidup? Atau jangan-jangan kita hidup tanpa pernah menyadari bahwa kita ini hidup. Yesus yang telah mati tahu apa yang akan ia hadapi. Tahu bahwa kematian turun ke dalam kerajaan maut seperti yang saat ini kita kenang akan dihadapi dan dijalaninya. Meskipun saat di Getsemani dia merasakan kecemasan, ketakutan, tapi Yesus menyerahkannya kepada Sang Bapa di sorga. Setelah itu ia siap, ia tenang, dia tahu untuk apa dia hidup. Dia tahu untuk siapa dia hidup yang harus berujung pada kematian yang menyakitkan itu. Yesus sangat tahu. Karena itu segala yang dilakukannya, segala yang dijalaninya, dijalani dengan tenang, dengan penuh kepasrahan kepada Bapa
Sang penata kehidupan. Sesungguhnya orang yang memikirkan kematiannya dengan baik pasti akan menjalani kehidupannya pun dengan baik. Ia tidak akan panik ketika kematian menjelang. Ia tidak khawatir atau takut kalau kematian menjemput. Karena ia sudah mempersiapkan segala sesuatu selama ia hidup. Seperti Yusuf yang dari Arimatea mempersiapkan kuburnya. Kiranya ini menjadi simbol bagi kita semua agar kita ingat pada saatnya kita semua ada dalam kematian. Hiduplah seperti Yesus yang mengetahui untuk apa dia harus hidup, untuk siapa dia menjalani kehidupan. Tahu ujung kehidupan adalah kematian, sehingga segala sesuatu yang dijalani dengan kesungguhan hati dan diisi dengan kebaikan. Memento mori. Ingatlah akan kematianmu. Amin. Tuhan, inilah kami yang saat ini masih Engkau anugerahi kehidupan. Inilah kami yang Engkau ajak untuk mengingat kami semua akan sampai pada kematian kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, sehingga sungguh kami beroleh hati yang bijaksana. Di kaki salib-Mu ini kami memohon, mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan baik,
karena kami ingat kami semua akan mati. Dalam duka karena kepergian-Mu secara fisik, Engkau tetap menumbuhkan pengharapan bagi para pengikut-Mu. Pun juga pengharapan itu yang kami mohon senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Di dalam Sang Kristus, Sang Domba Paskah, yang merelakan kehidupannya, dirinya, dan semua yang dimiliki untuk keselamatan kami telah memohon. Amin. Dari kematiannya yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Kepadanya kita menaruh pengharapan kita bahwa Ia akan menyelamatkan kita lagi. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tuhan Allah Bapa sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Cinta sejati, di dalam karya Roh Kudus, menyertai setiap orang yang percaya dan setia kepadanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.